di Partai Demokrat. Bukankah sebetulnya sekarang ini juga sudah waktunya dibuat persidangan Dewan Kehormatan? Untuk apa? Seperti yang saya katakan tadi di awal, berpolitik itu tidak hanya sekedar legal formal, tetapi moral, soal kepatutan. Ketika seorang politisi kawakan, apalagi pemimpin partai, disebut-sebut kasus seperti yang menyangkut Wisma Atlet, dia sudah ternoda, dia sudah tidak layak sebetulnya. Itu sebabnya kalau katakanlah kalau di Jepang ada harakiri. Jadi karena dia katakan dengan segala mohon maaf, saya tidak layak lagi memimpin partai. Saya bahkan tidak layak lagi hidup karena saya telah menodai diri saya. Saya telah mengotori diri saya dengan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Kalau harakiri terlalu ekstrim, minimal mengundurkan diri ya Bang? Ya kita pun tidak mau meminta harakiri. Tapi harakiri dalam modern sekarang ini, ya mengundurkan diri. Karena ngapain sih harus nunggu-nunggu dia. Sekarang saya katakan tadi Mbak Fia, sekarang masyarakat awam, rakyat ini sudah menganggap mereka itu bukan hanya disebut-sebut terdakwa. Tinggal status di masyarakat seperti itu tinggal naik status hukumnya saja ya. Ya, kalau status di masyarakat sudah dari dulu udah naik itu. Bukan lagi penyidikan, terdakwa. Tapi ya terdakwa di hati masyarakat. Kalau KPK tidak mau menjadikan mereka terdakwa, ya walau-walam. Oke, baik. Bang Elvan ditahan dulu perbincangan kita, sudah ada penelpon lagi yang siap memberikan pendapat, Bapak Zainal. Selamat pagi Pak Zainal. Selamat pagi. Ya. Silakan Pak Zainal. Ya, salut buat Mindu yang terancam dan sekarang ada yang membackingi. Alhamdulillah dia berani bicara ketika sudah dapat perlindungan. Karena memang wajar saja selama ini dia terancam. Karena ini begitu besar penguasa. Apalagi presidennya juga dari partai penguasa. Saya ngeri juga ya, iklan ikon itu yang bilang katakan tidak itu justru ketuanya. Yo Angelina Sonda, yo Andi, saya ini orang bodoh bingung. Yang iklan itu pula yang terlibat. Jangan muncul di iklan itu ya Pak? Iya, ya wajar lah kalau bendahara cari uang itu. Dengan caranya supaya partai 2014 mungkin mau jadi penguasa lebih tinggi lagi, mungkin presiden, mungkin yang namanya AU itu. Ini gambaran, sebetulnya dari mulai waktu Nazarudin itu disuruh lari itu, itu yang datangi ke Malaysia juga ya orangnya itu juga, supaya dia tidak membuka atau selamanya sampai pemilu yang akan datang baru kembali, dengan membuat manipulasi kembali 18 kilo turun berat badan. Oh, didukung semua itu sama anak buah atau teman-temannya itu. Apalagi sekarang bicara itu salah satu ketua partai yang mengatakan sudah proses hukum. Saya bilang dia sudah mati kok, secara partai sudah nggak ada lagi yang mau beli Demokrat itu. Tinggal kalau proses hukum ya tergantung, karena aparat eksekutif ini kan partai juga yang main, baik Kapolri, baik ini. Ya itu aja saya kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Zainal dari Pasuruan atas partisipasi Anda Pak. Baik, penelpon berikutnya Pak Muslim. Selamat pagi Pak Muslim. Halo Pak Muslim. Selamat pagi. Pagi Pak Muslim. Silakan Pak. Halo. Ya Pak Muslim, silakan. Ya, ini SBY ini kura-kura dalam perahu. Nah, mestinya dia selalu sebagai pembina Partai Demokrat. Anggotanya berbuat kecurangan yang didakwa membuat kecurangan. Mestinya kan dinonaktifkan dulu. Misalnya dia sebagai ketua DPR, anggota DPR, atau pejabat apa, dinonaktifkan dulu. Kemudian setelah dia terbukti tidak bersalah, direhabilitir. Mestinya kan begitu. Nah, ini sebenarnya SBY ini dia itu merugikan dirinya sendiri. Sekelilingnya itu sebenarnya bukan mendukung dia, tapi membuat dia jadi ya bulan-bulanan lah. Oke, baik. Terima kasih Pak Muslim. SBY merugikan diri sendiri, itu juga menarik untuk kita bahas kembali. Pak Adi adalah penelpon ketiga. Silakan Pak Adi. Halo. Selamat pagi Pak Adi. Baik, rupanya terputus. Kita ke penelpon berikutnya Bapak Muklis. Selamat pagi Pak Muklis. Halo.
Selamat pagi, Bu. Pagi, ini Pak Muklis betul? Halo, selamat pagi, Bu. Pagi, Pak Muklis. Selamat pagi, Bu Elman. Ya, pagi. Pak Muklis. Selamat pagi, Pak. Saya sangat tertarik dengan yang kita lihat sekarang, Pak. Teringat kepada saya tahun 1998 kembali, Pak. Kalau kita tidak bisa mengharapkan lagi kepada KPK dan peradilan di negeri ini, maka masyarakat sendiri yang akan menghukum, Pak. Jadi tinggal kesadaran masyarakat lagi melihat Pak SBY sekarang. Bukan Demokrat yang besar, tapi Pak SBY yang dipandang orang. Kalau Pak SBY tidak memperhatikan kembali amanat rakyat yang dia minta-minta pada saat pemilihan, sekarang akan terpulang kepada masyarakat kembali untuk melihat Pak SBY-nya. Demokrat sudah tidak ada apa-apanya, Pak. Karena jajaran pemimpin dia semua, Bung Herman. Sekarang teruji dan masyarakat melihat secara langsung. Terlalu sakit hati masyarakat yang dibuat hati rakyat di Republik Indonesia. Oke. Terima kasih, Bung Herman. Terima kasih, Pak Muklis dari Kalimantan Selatan. Telepon berikutnya Pak Adi yang sudah tadi sempat tersambung dan kemudian terputus. Pak Adi, selamat pagi. Pagi, Metro TV. Pagi, Pak Adi, silahkan. Ya, apa yang diungkapkan Rosalina, karena itu di dalam persidangan, maka tentunya itu adalah fakta hukum. Maka dari itu, KPK selayaknya harus bisa mengungkapkan kasus-kasus yang terkait dengan Wisma Atlet. Karena di situ sudah tersebut beberapa nama-nama. Dan tentunya KPK harus melakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga Wisma Atlet dalam kasus yang terkait dengan Wisma Atlet, korupsinya bisa benar-benar terungkap secara keseluruhan. Karena bagaimanapun juga, karena ini terkait dengan partai penguasa, maka seringkali menjadi persoalan yang bias. Seharusnya persoalan-persoalan korupsi harus fokus pada persoalan hukum, tapi karena ini selalu berhubungan dengan partai politik, berhubungan dengan partai yang sekarang juga berkuasa, maka seringkali lebih tendensius. Maka dari itu sekarang bagaimana KPK harus benar-benar membuktikan mampu mengungkap kasus korupsi yang ada. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi dari Depok. Baik, memang sudah ada 4 penelpon yang juga memberikan pendapat mereka. Nanti kita akan lanjutkan pemirsa pembahasan ini untuk segmen terakhir dalam bedah editorial Media Indonesia saat lagi.